Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang memori ya. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Lama. Nah, seperti ini. Oke, perkenalkan, nama saya Ali Sumatera Matoni. Asal saya dari Sidoarjo dan saya dari Politeknik Negeri Surabaya. Be yourself. Oke, langsung saja. Bisa panggil saya yaitu Ali. Langsung. Tipe memori komputer. Nah, tipe memori komputer ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada memori utama atau main memory, yang kedua yaitu memori sekunder atau secondary memory. Nah, memori utama ini ada dua ya, yaitu ROM dan RAM. Dan juga di memori sekunder ini ada optical storage device, kemudian ada magnetic storage device, dan yang terakhir yaitu flash memory device. Dan di sini saya juga menjelaskan tentang memori sendiri. Itu istilah umum yang mengacu ke perangkat fisik komputer apa saja yang mampu menyimpan data baik secara permanen maupun sementara. Nah, memori termasuk komponen vital karena performa dari sebuah unit komputer salah satunya ditentukan oleh komponen ini, yaitu komponen memori. Jadi semakin besar ruang penyimpanan dan kecepatan dari memori, maka akan semakin bagus performa dari sebuah unit komputer. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan secara detail di bagian saya, yaitu tentang ROM ya. Oke. Dan saya juga nanti akan menjelaskan sedikit perbedaan dari menjelaskan juga tentang RAM gitu. Oke. Tapi secara detail saya menjelaskan tentang RAM. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang ROM, di sini saya akan juga menjelaskan tentang memori utama atau memori. Nah, memori utama ini digunakan sebagai akses data cepat oleh prosesor yang tidak berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data. Memori utama dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ROM atau read-only memory dan RAM, random access memory, atau juga dikenal dengan read and write memory atau RWM. Kemudian ada yaitu memori sekunder atau secondary memory, atau di bahasa Indonesia itu memori yang kedua. Nah, ini bersifat non-volatil dan digunakan sebagai perangkat penyimpanan skala besar untuk menyimpan data dan program secara permanen. Data maupun program yang tersimpan di memori sekunder ini tetap ada dan tidak akan hilang meskipun komputer mati, tidak ada daya. Dan data ini bisa disalin ke berbagai macam perangkat memori sekunder lainnya dan akan tetap sama apabila dibuka di komputer lain. Kemudian memori sekunder dapat dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi optical storage device, magnetic storage device, dan flash memory device. Ada tiga ya. Nah, langsung saja. Nah, apa itu RAM? Nah, read only memory adalah jenis memori kontennya tidak hilang ketika komputer mati. Kehilangan daya pada awal memori ini hanya bisa dibaca saja, tidak bisa dihapus, dan kontennya sudah diisi pakai komputernya. Kemudian saat komputer dinyalakan, sebagian konten instruksi di ROM ini akan dipindahkan ke RAM atau ini ya, read access memory. Kemudian instruksi-instruksi yang ada di ROM diantaranya ada instruksi untuk membaca sistem operasi, memeriksa semua komponen dari sistem, dan menampilkan pesan di layar. Dalam perkembangannya, RAM mempunyai beberapa tipe dan langsung saja ke sini ya. Nah, tipenya ada PROM, terus ada subPROM, kemudian electrically erasable PROM, ada electrically erasable ROM, kemudian electrically erasable ROM. Nah, untuk PROM ini atau programmable ROM ini dapat diprogram dengan menggunakan peralatan khusus dan dilakukan sekali. Pola datanya tersimpan digabungkan secara permanen ke dalam chip dalam menggunakan mask.
Kemudian resample ROM ini dapat diprogram beberapa kali dengan peralatan khusus. Jika ingin menghapus, harus dikeluarkan dari komputer dengan sinar ultraviolet. Dapat diprogram dengan menggunakan perangkat lunak dihapus dengan pulsa pegangan listrik, digunakan untuk menyimpan BIOS dan lain-lain. Oke, dan kemudian ada electrically alternate ROM. Nah, ini dapat dibaca, dihapus, dan ditulis kembali tanpa mengeluarkannya dari komputer. Proses penghapusan dan penulisannya kembali sangat lambat bila dibandingkan proses pembacaan yang disebut RMM atau Read Most Memories. Kemudian yang terakhir yaitu electrically alternate ROM. Nah, ini pada dasarnya sama dengan IROM ya. Oke, dan selanjutnya saya ini ROM. ROM pada awalnya berbentuk dari sirkuit-sirkuit terpadu yang menggunakan switch, transistor, dan data fisik digunakan atau dikodekan ke dalam rangkaian, sehingga memastikan hawanya bisa diprogram oleh aplikasi ini adalah benar-benar read-only dan juga tidak perubahan sama sekali. Pada tahun 1990-an, memori flash telah diciptakan dan disajikan secara alternatif yang secara kualitas lebih baik. Kemudian memori flash juga dapat disimpan data oleh tepat saat aliran listrik mati. Pada saat ini, flash ROM adalah standar pada komputer. Secara teknis, flash ROM tidak lagi read-only, tidak membaca saja seperti itu. Tapi, sangat sedikit pengguna komputer biasa memodifikasi firmware dari komputer mereka sendiri. Oke, sedikit santai ya. Ngopi dulu bang. Nah, fungsi ROM. Oh ya, sebelum saya menjelaskan tentang fungsi ROM, saya menjelaskan tentang ROM ya. Mungkin ROM itu bisa diilustrasikan sebagai bangunan, kayak bangunan rumah gitu ya, bangunan rumah. Nah, bangunan rumah ini ada sekat-sekatnya kan, mulai dari kamar tidur, kamar mandi, garasi, dan lain-lain gitu, tempat-tempat. Nah, setiap garasi ini kita bisa ilustrasikan sebagai ada tempat, yaitu untuk ini apa, garasi untuk menyimpan dokumen seperti itu. Kemudian kamar tidur untuk menyimpan video gitu. Nah, oke, lanjut saja ke fungsi ROM. Salah satu fungsinya adalah pada saat sebuah komputer dinyalakan, BIOS dapat langsung dieksekusi dengan cepat tanpa harus menunggu untuk menyalakan media penyimpanan lebih dahulu, seperti yang umum terjadi pada alat penyimpanan lain selain ROM. Selain itu, pada umumnya ROM bisa digunakan untuk menyimpan firmware yaitu perangkat lunak yang berhubungan dengan perangkat lunas. Nah, di sini saya juga menyatakan cara kerja dari ROM ya. Ini alurnya kayak gini, ya, bukan kayak ular ya. Oke, cara kerjanya ROM ini yang pertama yaitu input device dalam bentuk data, kemudian diteruskan oleh ROM. Nah, ROM ini kemudian menjadi sebuah informasi yang akan nantinya ditampilkan melalui output device. Nah, kayak gitu. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang RAM ya. Nah, RAM sendiri ini kan read access memory. Dari namanya itu udah akses kayak gitu. Nah, akses ini kan sebuah proses kan. Jadi fungsinya untuk memproses suatu data atau file baik maupun di smartphone atau komputer seperti itu. Jadi RAM ini itu lebih tepatnya itu membantu prosesor ya, membantu kinerja prosesor. Prosesor itu ya kayak otaknya dari komputer, atau kalau di smartphone ya di otaknya smartphone seperti itu. Kemudian RAM sendiri ini data yang ada di RAM sendiri ini akan mati atau hilang secara sendirinya, secara otomatis.
Jadi RAM itu berfungsi menjalankan beberapa aplikasi sekaligus yang ada di komputer kalian. Nah, itu juga bisa disebut multitasking seperti itu. Ketika kita membuka kayak di HP itu membuka WhatsApp, Instagram maupun ya aplikasi-aplikasi lain seperti itu. Nah, karena kapasitas atau RAM-nya itu masih kurang, jadi kalau RAM di HP kalian itu makin banyak kan akan lebih terasa nyaman seperti itu. Kalau misalkan RAM-nya itu terlalu sedikit, ya kemungkinan kayak kurang nyaman kayak gitu, kebalikannya. Oke, langsung saja. Nah, itulah hasil dari yang saya jelaskan di presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.